Biarlah kita mau gunakan waktu dan kesempatan malam hari ini dengan kita boleh bersungguh-sungguh di dalam ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh berdoa dan menyiapkan hati mendengar firman-Nya. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih dan karunia-Mu. Hari ini kami masih diperkenankan boleh ada sebagaimana kami ada, di mana kami boleh mengecap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu bagi kami melalui ibadah kami, melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Karena kami yakin dan percaya firman yang Kau berikan bagi kami adalah berkat bagi kami dan merupakan bentuk kasih Engkau Tuhan kepada kami, supaya hidup kami senantiasa boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh didapati hidup benar di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu adalah berkat bagi kami untuk memberikan kekuatan, penghiburan, pemulihan bagi setiap kami ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua dengan kuasa dan urapan Roh Kudus yang memberikan kami pengertian untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu dan diberikan kecakapan untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan memperkatakannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita masih boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Ya. Judul perikop di atas adalah perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, dan yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca ya, firman Tuhan atau renungan firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang tanggung jawab ya, tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan yaitu dengan tanggung jawab, diberikan tanggung jawab. Siapapun kita, setiap pribadi, secara pribadi, seorang pegawai, seorang kepala rumah tangga, seorang pelajar, siapapun kita, maka setiap kita mempunyai tanggung jawab yang sama. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, maka tanggung jawab itu ada ya, diberikan kepada manusia. Dan tanggung jawab itu adalah satu tugas dan kewajiban yang harus, ya saya katakan tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi setiap kita, saya tekankan kembali bahwa setiap kita diciptakan Tuhan untuk sebuah tanggung jawab atau untuk mengerjakan tanggung jawab ya. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama tanggung jawab kita kepada Tuhan, yang kedua tanggung jawab kita secara pribadi, yang ketiga tanggung jawab kepada keluarga, keempat tanggung jawab kepada lingkungan atau masyarakat sebagai warga negara ya, bangsa ya, warga negara bangsa kita khususnya di Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini dikatakan bahwa hal kerajaan surga ya, kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri ya, seorang tuan ya, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Diumpamakan, hal kerajaan surga diumpamakan seperti seorang yang memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, yang memberikan talenta-talenta kepada pegawai-pegawainya ya. Diumpamakan seperti seorang tuan ya, yang akan pergi ke luar negeri, lalu dikatakan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan suatu tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Nah, di ayat yang pertama ya, jadi Tuhan memberikan tanggung jawab. Tadi saya katakan bahwa kita diciptakan ya untuk sebuah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu diberikan bagi setiap kita sesuai dengan kapasitas, kemampuan kita. Maka dikatakan di ayat yang ayat yang ke-15 ya, yang seorang diberikan 5 talenta dan seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat ya. Tuhan memberikan tanggung jawab sesuai dengan kesanggupan, kapasitas seseorang. Jadi Tuhan yang lebih tahu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi jangan sampai kita juga, kadang tanggung jawab itu juga adalah permintaan kita. Terkadang kita meminta sesuatu tapi kita tidak tahu bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita minta. Contohnya ketika kita meminta seorang istri ya, ingin berkeluarga, meminta seorang istri, dan ketika Tuhan telah menjawab doa ya, memberikan seorang istri kepada seorang laki-laki ya, lalu rumah tangga. Namun ketika mereka diberikan istri, suami atau kepala tidak bertanggung jawab atas istri atau tidak bertanggung atas keluarga, atau suami istri ingin punya anak ya, namun tidak bertanggung jawab. Nah ini yang salah. Jadi makanya jangan sampai kita salah ketika mungkin Tuhan belum jawab doa kita ya. Mungkin kita minta sesuatu Tuhan, karena Tuhan tahu kapasitas kita. Ketika Tuhan akan memberikan sesuatu untuk saudara dan saya bertanggung jawabkan ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi yang pertama bahwa kita melihat bahwa Tuhan yang memberikan ya kepercayaan, tanggung jawab itu kepercayaan. Oleh sebab itu ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu, kita harus sungguh-sungguh mengerjakannya ya. Kita harus sungguh-sungguh menghargai setiap tanggung jawab itu ya. Manusia pertama ya, Tuhan menciptakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahakan
ya, berkuasa dan mengusahakan. Jadi manusia di bumi tidak hanya menerima saja, tapi harus mengembangkannya, harus mengerjakannya. Itu bentuk tanggung jawab manusia. Ya, bumi ini diberikan ya kepada manusia sebagai sarana memperlengkapi untuk kebutuhan manusia. Namun manusia harus bertanggung jawab dalam hal mengerjakannya, mengolahnya, ya Pak Ibu Saudara-saudara. Jadi itu yang dikatakan bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita, ya, kapasitas masing-masing. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab untuk mengusahakan atau mengembangkan, mengerjakan setiap tanggung jawab itu. Ya, sesuai tadi saya katakan bahwa ketika manusia diciptakan bahwa berkuasalah atas bumi, atas hewan-hewan, berkuasa. Jadi dan tidak dikuasai, tapi berkuasalah, mengerjakan, dikerjakan, diolah ya bumi ini. Jadi ketika perumpamaan ini dikatakan Tuhan itu mempercayakan atau memberikan talenta kepada 3 pegawainya. Di sana ada 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Nah, kita tahu ketika kita telah membaca bahwa yang 5 dan 2, yang menerima 5 dan 2 talenta itu, lalu dia segera ketika tuannya pergi, begitu tuannya pergi, yang 5 dan 2 yang menerima 5 dan 2 talenta itu langsung dia juga pergi bertindak. Ya, bagaimana caranya supaya talenta-talenta ini boleh berkembang? Ya, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Ya. Jadi, namun apa yang terjadi? Yang 1 talenta itu dikatakan disimpan. Ya, begitu tuannya pergi, dia simpan, dia tanam di dalam tanah. Ya, nah ini terkadang ada beberapa orang yang demikian. Ya, selalu melihat wah, orang ini dipercaya Tuhan, orang ini dikasih berkat banyak. Ada orang dipercayakan harta, ya, dipercayakan kekayaan, dipercayakan anak, dipercayakan kehormatan, jabatan. Ada orang juga mungkin dipercayakan, diberikan tanggung jawab, mempunyai anak banyak tapi nggak punya harta. Nah, ada juga yang dipercaya banyak harta nggak punya anak. Nah, Bapak Ibu, bukan persoalan berapa yang dipercayakan Tuhan, namun yang menjadi persoalan seberapapun tanggung jawab, seberapapun kepercayaan yang Tuhan berikan adalah bagaimana kita bertanggung jawab mengerjakannya dengan hasil yang baik. Ya, kalau kita sebagai pribadi yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan, bagaimana caranya kita bertanggung jawab? Artinya bahwa kita melakukan tugas dan kewajiban kita. Ya, kalau tanggung jawab kita kepada Tuhan apa? Kita harus melakukan setiap firman-Nya, setiap perintahnya. Kita harus menyembah Tuhan. Ini menjadikan tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan sebagai orang yang percaya, ya, orang yang sudah ditebus, yang telah menjadi milik Tuhan. Saudara, saya sudah ditebus dengan darah, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Jadi kita harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, ini tentu tidak mudah dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Ya, ini tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Namun itu bisa. Tadi Tuhan tahu kapasitas kita. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan pertolongan melalui Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kita untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai orang yang percaya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, kita akan dimampukan itu. Ya, sebagai pribadi. Nah, saya dan saudara punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita, menjaga iman percaya kita. Iman itu pemberian, berkat yang Tuhan berikan, yang adalah kasih karunia
Dan lewat imanlah kita diselamatkan. Namun iman itu pun harus dikerjakan. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak iman disimpan dalam hati. Iman, katakan iman tanpa perbuatan adalah nol, mati. Ya, iman itu harus mengalami pertumbuhan. Sampai iman itu dikatakan iman yang sempurna. Nah, perjalanan pertobatan kita sampai kepada kesempurnaan iman itu tidak mudah. Perjalanan Bapak Abraham menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan ya kepada Bapak Abraham dan keturunannya, ini tidak mudah. Perjalanan kita menuju hidup yang kekal itu tidak mudah. Tidak hanya sekedar kita tahu atau kita mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Tuhan. Namun kita harus sungguh-sungguh dalam percaya kepada Tuhan, mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan iman kita, ya, dengan segala resiko-resikonya. Jadi orang yang menerima tanggung jawab harus juga siap menerima resiko-resikonya. Jangan cuma mau, namun kita tidak mau menerima resiko-resikonya. Jadi harus siap. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi saya katakan bahwa mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu tidak mudah. Namun kita harus mengerjakannya ketika kita bisa dikatakan berhasil, ya. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab ketika kita mau bekerja keras, ketika kita mau sungguh-sungguh, ketika kita memiliki pengertian yang benar. Ya, seseorang atau seorang anak ketika kita mengajar atau orang tua mengajar kepada anak-anak, memerintahkan atau menyuruh anak-anak kita mengerjakan tugas, ada banyak anak-anak kita tidak mau melakukan. Kenapa? Belum memiliki pengertian. Nah, seseorang yang sudah memiliki pengertian yang benar, mengerti arti tanggung jawab, bahwa tanggung jawab itu juga untuk kebaikan kita, maka anak itu akan melakukannya. Oleh sebab itu sebagai orang tua pribadi, kita juga berkewajiban untuk kita juga mengajarkan kepada anak keturunan kita soal tanggung jawab, ya, baik kepada Tuhan secara pribadi, terhadap keluarga, masyarakat, bagi warga negara Indonesia. Nah, itu harus ditanamkan di dalam setiap kita sebagai anak-anak, ya, yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana pertumbuhan iman anak-anak kita? Bagaimana? Kita harus perhatikan tanggung jawab suami, ya, kepada istri dan anak atas keluarga. Nah, kita harus bertanggung jawab. Suami harus bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, ya, harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Jangan menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, ya, ogah-ogahan, tidak peduli, ya. Ada banyak suami-suami yang tidak bertanggung jawab, hanya menikahi tapi tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Ini berarti seorang suami tidak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan. Tanggung jawab. Seorang istri demikian, ya. Setiap kita punya tanggung jawab, harus bertanggung jawab. Istri bertanggung jawab apa yang menjadi tugas istri, apa yang menjadi tugas suami, ya. Istri harus mengatur rumah tangga, harus menopang, mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan dengan kasih dan lemah lembut. Anak-anak demikian juga bertanggung jawab untuk menghormati keluarga, untuk menjaga nama baik keluarga, ya. Jadi tanpa tanggung jawab, ya, tanpa tanggung jawab pasti akan ada kekacauan. Bayangkan, ya, kalau seseorang dalam keluarga, baik suami, baik istri maupun anak, siapapun yang ada dalam anggota, ketika tidak bertanggung jawab, maka akan terjadi suatu kekacauan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Maka itu mari kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya, yang mau siap menerima tanggung jawab itu. Nah, sebagai orang yang dapat iman kita, khususnya kita harus bertanggung jawabkan iman itu, ya Bapak Ibu. Dan kita lihat, ya, apa yang terjadi ketika yang menerima 5 dan yang menerima 2 talenta, ya. Mereka mengerjakan, mengusahakan. Kita baca di dalam pembacaan firman Tuhan, ya, ayat yang 20,
Maka hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ayat yang ke-22 demikian juga halnya sama. Dia membawa, dikatakan laba, ya, karena ini berbicara talenta, maka dia berbicara tentang kelipatan daripada talenta. Ya, jadi bukan soal nanti kalau dipercayakan istri 1, nanti karena kita kerjakan kita dapat istri 2, dan bukan demikian ya Bapak Ibu pengertiannya. Ya, ini soal mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Nah, bagaimana menciptakan, bagaimana membuat ketika kita dipercayakan dalam hal rumah tangga atau keluarga, bagaimana membuat keluarga ini sesuai dengan tujuan Tuhan. Ya, bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, bagaimana keluarga kita menjadi keluarga adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan. Ini yang Tuhan mau mengerjakannya ya. Jadi jangan sampai kita salah seperti orang yang membungahkan uang ya, karena ini katakan penipatan pun di sini ada hal yang harus dikerjakan ya, ada yang merupakan perubahan gitu Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi mari kita lihat kalau yang 5 dan 2 dikatakan, baik sekali perbuatan kamu, hambaku yang setia. Jadi seorang yang bertanggung jawab adalah seorang yang setia. Makanya orang yang bertanggung jawab dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketekunan, kesabaran. Maka hasil dari ketekunan adalah ya pengharapan yang tidak mengecewakan. Ada hasil yang tidak akan mengecewakan ketika seseorang bertekun, ketika seseorang mengerjakan dengan sabar, walaupun ada penderitaan, ada kesesakan, ada kesulitan. Namun Allah kita Allah yang setia, bukan Allah yang kejam seperti yang dikatakan orang yang menerima 1 talenta. Tuhan adalah manusia yang kejam. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi dikatakan, ya saya katakan orang yang menerima 5 dan 2, mereka mengerjakan dengan setia. Maka ketika seseorang mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia, ya itu sebenarnya kita sedang menyenangkan hati Tuhannya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita memikirkan soal apa yang kita terima. Namun seseorang yang melakukan tanggung jawab ini mempunyai satu alasan atau motivasi yang benar, yaitu ketika kita ingin menyenangkan hati. Misalkan kita dikasih tanggung jawab oleh pimpinan kita yang menyenangkan hati pemimpin kita, pimpinan kita yang memberi tanggung jawab. Ya, Tuhan yang beri tanggung jawab. Artinya ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara ya, dan ketika Tuhan disenangkan, apa yang terjadi? Tentu Tuhan kita ada Tuhan yang adil, yang bijaksana. Ya, kalau manusia bisa memberikan, ya tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di sorga. Ya, manusia aja bisa memberikan penghargaan. Ketika saudara dan saya melakukan satu tugas dan tanggung jawab, saudara sebagai pekerja mengerjakan pekerjaan saudara, mungkin mencapai target, melampaui target, saudara mendapat reward. Terlebih daripada Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang dapat memberkati dengan limpah. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, ya, apa yang tidak pernah dengar, Tuhan berikan, yaitu Yesus Kristus yang adalah berkat termulia yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi seorang yang melakukan tugas dan tanggung jawab tadi sedang menyenangkan hati tuannya, dan dia mendapat reward, dia mendapatkan upah, dia mendapatkan pujian. Ya, ketika Tuhan disenangkan, saudara dan saya itu dipuji oleh Tuhan. Amin. Ya,
bahkan disediakan tempat, ya, ada upah yang disediakan, ada hadiah yang Tuhan berikan bagi kita selain daripada keselamatan. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita memerintah bersama Yesus Kristus, dikatakan. Tidak hanya kita menerima kemuliaan Tuhan, ya, menerima kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita perlu disiplin dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab ini, ya Bapak Ibu. Orang harus bekerja yang keras, lalu tidak boleh takut dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab ini. Ketika kita percaya bersama Tuhan, bersama Dia, aku cakap melakukan segala perkara, ya, yang memberikan kekuatan. Ini yang harus kita ada di dalam diri. Kita harus optimis, ya, melakukan pekerjaan apapun. Jangan sampai kita menolak. Ya, ada orang dipercaya, ada orang diberi tanggung jawab, tapi menolak. Kenapa mereka menolak tanggung jawab? Karena mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya, karena ketika diberi tanggung jawab itu butuh tenaga pikiran yang harus diluangkan, yang harus ditumpahkan. Mungkin juga butuh uang. Ya, ada orang yang menganggap, nanti kalau aku jadi ini, wah, uang aku berkurang. Waktu aku berkurang bersama keluarga, waktu aku berkurang untuk pergi berjalan-jalan, waktu aku berkurang, uang aku berkurang. Ini ada orang yang tidak mau menerima tanggung jawab ketika diberikan tanggung jawab, ya, seperti orang yang menerima 1 talenta ini. Dia takut, ya, dia menyimpan tanggung jawab itu, dia tidak mau mengerjakannya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita baca ayat yang selanjutnya, ya. Ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepada ayat yang ke-24. Yang 23 adalah hasil dari yang dikerjakan perkataan tuannya. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah itu. Terimalah kepunyaan Tuan, ya, diserahkan kembali. Ini adalah orang yang menolak tanggung jawab, ya, merasa cuman kecil, ya, mungkin dikasih kepercayaan pelayanan, kerja cuman pelayanan, cuman terima tamu, pelayanan cuman bawa kantong kolektor. Nah, meremehkan, tidak mau, ya. Ada banyak orang-orang yang demikian. Namun mari kita mau belajar, jangan sampai kita pelayanan, tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan, yang dipercayakan, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati, ya, kerjakanlah itu dengan kesungguhan hati, karena kita mengasihi Tuhan, ya. Kalau di dalam keluarga, baik engkau cuma hanya sebagai ibu rumah tangga, cuma sebagai istri yang nggak bisa apa-apa, tapi kerjakanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai istri yang baik, ya, yang seharusnya dikerjakan oleh seorang istri. Nggak peduli engkau tidak memiliki pendidikan yang tinggi, yang mungkin tidak bisa membantu ekonomi keluarga, yang nggak bisa bekerja di kantor, kita nggak boleh minder, ya, atau takut dibicarakan orang, diomongin orang apa, nggak perlu takut, ya. Seberapapun kepercayaan yang Tuhan berikan, kerjakanlah dengan setia, ya. Jangan sampai seperti orang yang diberikan 1 talenta ini, rasa cuman ini 1 talenta, simpan aja lah, ya. Nah ini, lalu kenapa seorang yang tidak mau, ya, tadi menerima tanggung jawab ini
ini memiliki karakter yang tidak baik. Ya, kita lihat ketika dia diminta pertanggungjawabannya ya oleh tuannya, dia malah memaki tuannya, mengecam tuannya, bahwa tuannya itu tuan yang jahat. Ya, dikatakan kejam. Nah, ini adalah pribadi yang tidak baik. Ya, kita kelihatan dari pribadi seseorang, kita tahu ketika seseorang memiliki karakter yang tidak baik, maka orang ini tidak akan bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, ada karakter tadi suka memberontak, suka melawan, ya, lalu malas, takut diomong orang, dibilang apa. Ini karakter-karakter yang tidak boleh ada, ya. Jadi ini contoh orang yang tidak memiliki tanggung jawab, ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, dan orang yang kelihatan sekali ketika orang-orang yang melakukan tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab, mereka memiliki kualitas hidup. Kita bisa bedakan kualitas hidup orang yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan kualitas hidup seseorang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pasti akan perbedaan, ya Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita jadi lihat hasil atau akibat orang yang tidak bertanggung jawab, ya, di ayat 20 ayat yang ke-28, ya, hasilnya apa? Ya, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Nah, ketika seseorang diberi tanggung jawab dan tidak mau menerima tanggung jawab itu, maka dikatakan maka itu akan diberikan kepada orang yang mau, yang setia. Makanya banyak orang dipercayakan punya ada yang dipercayakan memiliki jabatan, ada juga memiliki kekayaan juga, boleh jabatan, kekayaan, kehormatan, memiliki keluarga yang bahagia, ya, karena dia bisa mengerjakannya. Banyak orang kaya yang diberkati oleh Tuhan, ya, walaupun dia kaya, tapi dia melakukan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Dia tidak gunakan kekayaan untuk hidup berfoya-foya, untuk status sosialnya menunjukkan kehebatannya, kehormatannya. Namun dia bertanggung jawab bagaimana mengelola berkat-berkat yang daripada Tuhan, tanggung jawab tadi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi dikatakan yang tadi yang nggak bertanggung jawab tadi diambil lalu diberikan kepada orang lain. Nah, hati-hati ketika kita telah menolak tanggung jawab atau kita tidak mengerjakan tugas tanggung jawab, itu akan diberikan kepada orang lain. Dan satu hal lagi tambahnya, ketika orang yang tidak memiliki tanggung jawab, dikatakan ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Ada konsekuensi, ya, yang diterima. Orang yang bertanggung jawab tadi juga menerima hasil yang apa? Pujian, kehormatan, penghargaan, ya. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab tidak dihormati, bahkan apa yang ada pun diambil dan tidak memiliki apapun juga, dan disediakan tempat kegelapan. Di situ dikatakan dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini di mana? Nah, ketika kita tidak bertanggung jawab atas iman, percaya kita, keselamatan, kita tidak mengerjakannya, mungkin kita menjadi orang yang murtad, lari daripada Tuhan. Tuhan sudah berikan kasih karunia-Nya, kesempatan. Tuhan sudah berikan jalan untuk kita masuk ke dalam kerajaan, namun kita tidak mau berjalan, kita tidak mengerjakannya. Seperti bangsa Israel, bersungut-sungut, memberontak, akhirnya mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian. Dia tidak bisa menerima apa-apa yang dijanjikan Tuhan, menyia-nyiakan kasih karunia,
Nah Bapak Ibu, ketika kita tidak mau menerima tanggung jawab itu, kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, menyia-nyiakan kesempatan, kepercayaan. Ya, jadi apapun ya Bapak Ibu, saudara-saudara, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang kita saat ini sedang kerjakan, itu adalah tugas dan tanggung jawab. Mari kita kerjakan dengan sepenuh hati, ya, seolah-olah untuk Tuhan. Ya, lakukanlah itu dengan kasih. Lakukanlah untuk, bukan untuk diri sendiri saja, namun lebih daripada itu kita melakukan untuk Tuhan, untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, kita sulit melakukan, namun orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab, saya yakin dan percaya mereka melakukan untuk kepentingan bersama. Ya, dalam masyarakat kita melakukan tugas tanggung jawab kita karena untuk kebaikan bersama. Ya, dalam keluarga kita melakukan untuk kebaikan bersama, Bapak Ibu. Dan untuk diri sendiri karena untuk kebaikan kita sendiri. Ya, kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu. Nah, Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita coba kita melihat di ayat yang selanjutnya. Ya, dikatakan ayat yang ke-31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, atau haus dan kami memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang-orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang yang ditempatkan sekeliling kita, mungkin mereka adalah orang-orang yang butuh pertolongan kita, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, dikatakan orang-orang yang haus, telanjang, dikatakan ketika aku memperumpamakan, membahasakan dirinya. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Orang-orang miskin, orang-orang di sekitar kita, itu tugas tanggung jawab kita. Ya, dikatakan di situ, dikatakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina, ya, ini akan kamu telah melakukannya untuk aku. Keluarga yang Tuhan berikan, ya, ketika kita bertanggung jawab atas mereka, maka dikatakan engkau melakukannya untuk aku, untuk Tuhan. Ya, dalam Roma 14 ayat 12, ya, Roma 14 ayat yang ke-12 dikatakan, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, di Ibrani 4 ayat 13 katakan juga, Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
setiap kita akan memberikan bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberi hidup, yang memberikan iman, keselamatan bagi kita. Ya. Adakah iman di bumi? Adakah ketika Tuhan datang kita masih didapati setia beriman kepada Tuhan? Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu, atas berkat-Mu ya Bapa, yang boleh memperbaharui pikiran kami, yang boleh menyadarkan kami, mengubahkan cara berpikir kami, mengingatkan kami kembali ketika kami salah, ketika kami mulai menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan menjadi pertolongan bagi kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan Tuhan, pribadi yang bertanggung jawab sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami, kiranya kami tidak sia-siakan ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa menjadi kehendak Tuhan, untuk menjadi garam, menjadi terang ya Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan hidup kami menjadi garam yang sudah tidak asin, yang tidak berguna. Kami rindu setiap kami menjadi orang-orang yang berguna, baik di mata Tuhan, mata manusia. Kehidupan kami boleh menjadi dampak, menjadi berkat ya Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Mari peliharakan roh jiwa tubuh kami Tuhan, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kiranya kami boleh tetap berdiri teguh di atas dasar iman percaya kami kepada Tuhan. Untuk kami terus memiliki pengenalan yang benar akan Engkau, bertumbuh ke arah Kristus, sampai rupa Kristus makin nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya kami boleh menerima janji daripada firman-Mu, yaitu untuk menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Setiap pribadi rumah tangga ya Tuhan, yang hari ini yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang mengasihi Tuhan setiap pribadi, pergumulan mereka ya Tuhan. Mari Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu Tuhan, ketika umat-Mu hari ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang menghadapi jalan buntu, persoalan, tekanan, Tuhan tolong buka jalan Tuhan. Berikan Tuhan pertolongan umat-Mu. Mereka yang susah, mereka yang dalam duka cita, kiranya Engkau memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan menolong umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan-Mu di mana nama-Mu ditinggikan dan diagungkan ya Bapa. Melalui kami semua sebagai umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk harus kami kerjakan ya Tuhan. Kepengurusan yang ada Tuhan berkati ya Bapa surgawi. Program-program yang sudah dicanangkan dan saat ini sedang dijalankan, Tuhan berkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap pribadi rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap rumah tangga kami, setiap pribadi-pribadi kami, baik yang terkecil sampai yang tertua. Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dan sempurnakan ibadah kami. Berkati setiap persembahan-persembahan yang boleh kami persembahkan Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengasihi, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudusnya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita sekaliannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom.